Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nesoryani dari Prodi PGMI kelas 1B dengan nomor mahasiswa 2103096068. Saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia, kata baku dan tidak baku. Bahasa baku, bahasa standar adalah varietas bahasa yang berkontras dengan baik dengan bentuk vernakuler. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai piranti komunikasi publik dan formal dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Kata baku dapat berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing. Ragam asal kata baku tersebut telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang resmi. Kata baku digunakan dalam penulisan ilmiah, penulisan formal, itu seperti pengadilan, rapat organisasi, presentasi ilmiah, dan lain sebagainya. Dalam laporan seminar politik bahasa nasional pada tahun 1975 dikemukakan bahwa tujuan pembakuan bahasa ialah agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasinya. Dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Tujuan kata baku dalam ragam ilmiah maupun formal bertujuan untuk memanfaatkan potensi bahasa seperti memaparkan fakta, konsep, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut, sehingga maksud dari pemaparan bahasa Indonesia dapat dijelaskan dengan konkret baik secara lisan maupun tulisan kepada orang lain. Kata baku dapat ditandai oleh beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri khusus. Menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Menggunakan ejaan menurut pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan di ID. Menggunakan istilah menurut pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia. Menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Yang kedua, ada ciri umum. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang ketujuh, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang kedelapan, kata baku bukan kata rancu. Yang kesembilan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan yang kesepuluh, tidak mengandung pleonase. Selanjutnya, ada kata tidak baku. Selain kata baku, terdapat juga kata tidak baku. Situasi yang menggambarkan ragam ini dapat dilihat di pasar, rumah tangga, pinggir jalan, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa tidak baku ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar sahabat, antar golongan, dan keluarga. Dapat disimpulkan, kata non baku adalah kata-kata yang belum diterima secara resmi atau kata-kata yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tidak baku dapat berupa kata-kata dari dialek-alek bahasa Indonesia yang ada kata-kata serapan bahasa daerah yang belum diterima dan kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata bahasa Indonesia yang dieja sebagai bahasa asing
dan kata-kata bentukan yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. Contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, abjad itu kata baku dan abjad itu kata tidak baku. Akhirat itu kata baku dan akhirat itu kata tidak baku. Aksesori itu kata baku dan aksesoris itu kata tidak baku. Aktif itu kata baku dan aktif itu kata tidak baku. Akuarium itu kata baku dan akuarium itu kata tidak baku. Perbedaannya pada K dan Ki. Aluminium itu kata baku dan aluminium itu kata tidak baku. Ambulans itu kata baku dan ambulan itu kata tidak baku. Analisis itu kata baku dan analisa itu kata tidak baku, dan lain sebagainya, kayak banyak banget contohnya sebenarnya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.